Ini adalah negara paling kaya di dunia, bukan Amerika, bukan Cina, dan juga bukan di Jepang. Luxembourg adalah salah satu negara terkecil di Eropa, berada pada peringkat ke-167 dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Lokasinya berada di sebelah barat laut daratan Eropa dan tak memiliki wilayah maritim sama sekali. Ibu kota negara ini berada di Luxembourg. Luas wilayahnya sekitar 2.586 km persegi, dan jika dibandingkan dengan Indonesia, hanya setengah dari luas Pulau Madura. Berbatasan dengan Belgia dan Jerman di sebelah utara, Perancis di sebelah selatan, Belgia di sebelah barat, dan Jerman di sebelah timur. Luxembourg adalah negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Sejak tahun 1815, Luxembourg merupakan satu-satunya negara di dunia yang masih dipimpin oleh adipati atau haryapati sebagai kepala negara. Luxembourg memiliki 3 bahasa resmi, yaitu Luxembourg, Prancis, dan juga Jerman. Lalu ada juga sekitar 10% penduduknya adalah keturunan Portugis, dan mereka biasa menggunakan bahasa Portugis. Luxembourg menjadi salah satu pencetus pembentukan Uni Eropa, bersama 5 negara lainnya yaitu Italia, Perancis, Jerman, Belgia, dan Belanda. Luxembourg juga menjadi salah satu pendiri organisasi NATO, bersama 8 negara lainnya yaitu Amerika Serikat, Kanada, Belgia, Italia, Perancis, Portugal, Denmark, dan Islandia. Pada tanggal 4 April tahun 1989 melalui Persetujuan Atlantik Utara di Belgia. Kecil tapi kuat, Luxembourg hanya memiliki 500.000 orang, tetapi dijuluki sebagai salah satu negara dengan ekonomi paling maju di dunia. Pendapatan per kapita Luxembourg jauh mengungguli Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah. Indonesia hanya berhasil memperoleh pendapatan per kapita 4,8 juta dolar per tahun, atau setara dengan 71 juta rupiah. Sementara Luxembourg memiliki pendapatan per kapita tertinggi di dunia, yaitu sebesar 118.000 dolar atau sekitar 1,69 miliar rupiah. Dengan rata-rata pendapatan per kapita yang tinggi dan hanya memiliki sekitar 620.000 penduduk, maka Luxembourg menduduki posisi sebagai negara terkaya di dunia. Memiliki tingkat kepemilikan mobil tertinggi di antara negara-negara Uni Eropa lainnya. Bahkan pada tahun 2019, ada 681 unit mobil penumpang per 1.000 penduduk di negara itu. Sumber ekonomi mereka pada awalnya bertumpu pada industri besi dan baja, yang kontribusinya mencapai 80% dari total nilai ekspor pada tahun 1960-an. Namun pada akhir abad 20, kekuatan utama ekonomi negara ini berasal dari keterlibatannya dalam perbankan internasional dan juga jasa keuangan, serta dalam kegiatan non-komersial seperti menjadi tuan rumah kegiatan politik intra-Eropa. Kemudian pada abad ke-21, teknologi informasi dan perdagangan elektronik juga menjadi komponen penting dalam ekonomi di negara Luxembourg. Wilayah yang kecil bukan menjadi hambatan. Bahkan banyak perusahaan besar memilih Luxembourg sebagai markas besar mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya adalah Spotify, Skype, Amazon, Rakuten, PayPal, dan Ropi Corporation. Luxembourg menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk pembangunan perumahan, dana kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat. Luxembourg juga menjadi negara pertama yang menggratiskan angkutan umum bagi masyarakatnya. Lalu pada Maret 2020, Luxembourg juga telah menghapuskan ongkos kereta, tram, dan bus bagi semua warganya. Di samping itu, Luxembourg juga terkenal akan budaya ramah tamahnya, di mana ketika warga Luxembourg mengunjungi rumah seorang teman atau kerabat, kewajiban pertama mereka adalah datang tepat waktu.
Kemudian setiap orang secara otomatis juga akan membawa coklat dan bunga sebagai hadiah ketika bertamu. Dan keakraban ini sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang dianut di negara tersebut. Dari segi keamanan, Luxembourg merupakan salah satu negara teraman di dunia. Berdasarkan survei PBB, peluang untuk ditembak lebih kecil daripada negara lainnya. Dan menurut survei Gypset, pada tahun 2017, ibu kota Luxembourg masuk sebagai salah satu kota paling tidak stres sedunia. Luxembourg tidak mengekang masyarakatnya untuk memeluk suatu agama tertentu, dan mereka mengakui berbagai agama dan mayoritas penduduk di sana beragama Kristen. Hari Nasional Luxembourg dirayakan bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun pemimpin negara itu yang bernama Carlotte, yaitu setiap tanggal 23 Juni. Namun ulang tahun yang sebenarnya adalah pada tanggal 23 Januari, tetapi tanggalnya diubah dan perayaannya dialihkan ke musim panas untuk kondisi cuaca yang lebih baik. Dari segi pendidikan, negara ini memiliki pendidikan tinggi bertaraf internasional, dengan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, sehingga sangat cocok untuk para mahasiswa yang mau berkuliah di luar negeri. Meskipun dikenal sebagai negara industri, kehidupan di Luxembourg justru penuh dengan alam pedesaan. Ada beberapa destinasi yang sayang untuk dilewatkan jika kalian pergi ke negara ini. Di antaranya adalah Die Kirch, letaknya dikelilingi pegunungan dan pemandangan luar biasa di setiap belokan. Kalian juga bisa berbelanja, nongkrong di kafe, dan ada juga kawasan kota tua dengan pemandangan gereja dan rumah kuno yang sangat indah. Ada juga 3 museum yang bagus untuk dikunjungi, yaitu Museum Kendaraan, Museum Bir, dan Museum Militer. Ada juga wilayah Beaufort, untuk menjelajahi berbagai tingkat dan melihat interior kastil. Setelah itu, kalian juga dapat menikmati bersepeda sore atau hiking dengan beberapa jalur yang sangat indah. Tak lupa, ibu kota negara ini juga merupakan situs warisan dunia UNESCO dan sebagai pusat keuangan utama di sebagian besar Eropa. Kita dapat menghabiskan waktu sebanyak mungkin di kota tua dan melihat istana Grand Ducal, Katedral Notre Dame, Place d'Armes, Jembatan Adolphe, dan pertahanan bawah tanah yang dikenal sebagai Casemates. Bukan hanya keindahan sejarah, kota ini juga merupakan tempat yang benar-benar modern dan juga kosmopolitan. Hasil gabungan arsitektur masa lalu dengan kemajuan modern. Ada banyak makanan khas yang bisa kalian cicipi di negara ini. Di antaranya ada Huesenziwi yang terbuat dari daging kelinci liar yang diasinkan, dimasak dengan anggur dan bawang, kemudian ditambah dengan saus yang dicampur dengan darah kelinci. Lalu ada juga cemilan yang terbuat dari kentang dengan cita rasa yang sangat gurih. Nah, itu dia video kita kali ini. Buat kalian yang punya saran video apa selanjutnya, jangan lupa komen di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.